اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang selalu memberikan rahmat kepada kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan dua adab yang harus kita miliki tatkala kita ingin belajar ilmu kepada seorang guru. Yang pertama adalah kita harus mencari guru yang baik. Guru yang memang memiliki kompeten dalam mengajarkan suatu ilmu. Kemudian yang kedua adalah kita harus bersabar. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak boleh malu. Malu itu terkadang positif, terkadang negatif. Islam itu mewajibkan kita malu dalam beberapa hal. Tapi Islam pun mencela kita tatkala kita malu dalam hal-hal yang lain. Artinya tidak mutlak malu itu positif, malu itu negatif. Ada tempat-tempatnya. Dalam kaitan dengan belajar, malu itu adalah sesuatu yang negatif. Makanya Al-Imam Ridha alaihi salam memberikan satu wejangan, memberikan nasihat kepada kita, di mana beliau mengatakan, la yastahi ahadukum idza lam ya'lam ay yata'allam. Janganlah malu kalau di antara kalian tidak mengetahui sesuatu dan harus belajar. Belajar adalah satu proses yang mulia, baik menurut Tuhan atau menurut manusia. Masyarakat kita memandang seorang pelajar adalah seseorang yang mulia, seseorang yang ingin menempuh kehidupan yang terang, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang berkembang. Makanya di setiap negara, orang-orang yang memiliki status tinggi adalah orang-orang yang terpelajar. Al-Imam Ridha alaihi salam ingin menjelaskan kepada kita bahwa malu dalam belajar, malu dalam bertanya itu adalah sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena ketika kita malu, maka rasa malu ini akan menghalangi kita untuk mengetahui sesuatu. Kita banyak dapatkan dalam kelas, ada seseorang yang ia tidak paham tentang suatu materi. Tapi karena ia malu, ia tidak bertanya. Karena ia tidak bertanya, makanya di ujian dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan, maka nilainya pun buruk. Ketika buruk, maka tidak lulus. Jadi ada suatu efek negatif yang ia akan dapatkan dari rasa malu yang ia miliki. Makanya Al-Imam Ridha alaihissalam berikan satu peringatan kepada kita, janganlah malu kalau seandainya kita tidak mengetahui dan kita harus belajar. Kemudian adab yang selanjutnya adalah hendaknya ketika kita belajar kita harus jauhi niat-niat yang tidak baik. Contoh, saya ingin belajar supaya saya bisa mendapatkan status yang baik, status yang mulia di tengah-tengah masyarakat,
dan dengan status ini saya bisa menguasai masyarakat. Inilah satu niat yang tidak bagus, tidak baik. Problem yang mendasar yang kita dapatkan dalam masyarakat kita adalah seorang pelajar ini terkadang dia tidak sadar tentang tujuan ia belajar untuk apa. Ketika seorang pelajar itu tidak sadar tentang tujuan belajarnya, maka ketika ia mengetahui ilmunya, ia tidak mengamalkan apa yang ia ketahui. Tapi kalau seandainya kita sadar, saya belajar ilmu akhlak, tujuan saya adalah supaya saya menjadi orang baik dan saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Ketika saya sadar dengan tujuan ini, maka ketika saya memperoleh ilmu tentang akhlak, maka saya dengan mudah mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena saya sadar dengan tujuan saya belajar ilmu akhlak itu apa. Seseorang akan berhasil ketika ia bertindak dengan tujuan yang jelas. Makanya kalau kita melihat dalam pemilihan presiden, lurah, bupati, gubernur, yang kita tanyakan adalah visi dan misi. Apa sih visi dan misi calon ini? Kenapa? Karena visi dan misi ini akan menentukan tindakan dia ketika ia memimpin. Dan visi dan misi ini tidak hanya untuk memimpin saja. Kita juga sama. Karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi diri kita sendiri. Kita memiliki telinga, mata, tubuh, dan semuanya adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa mengoptimalkan fungsi daripada tubuh-tubuh ini, maka kita memiliki visi dan misi, tujuan yang jelas. Ini adalah adab yang dijelaskan oleh Islam untuk bisa menghasilkan satu hasil yang sempurna tatkala kita belajar. Kemudian ada berikutnya. Tatkala kita belajar, kita jangan terlalu pede mengandalkan ingatan kita. Kita harus menyiapkan kertas untuk mencatat apa yang telah dijelaskan oleh guru. Kalau kita melihat kekuatan benak kita, pikiran kita, maka kita melihat bahwa semakin banyak problem yang kita hadapi, maka kemungkinan besar kita akan semakin lupa atas apa yang kita pelajari. Makanya kalau kita melihat di kehidupan kita, ada seseorang yang ia fokus dengan belajar, mengajar, dan ia tidak melakukan pekerjaan lain seperti berdagang atau yang lain. Tindakan ini memiliki satu alasan yang kuat, yaitu supaya apa yang ia pelajari itu tidak lupa. Dia harus konsisten dengan apa yang ia kerjakan. Ketika ia sudah memiliki tekad yang kuat untuk terjun dalam dunia pendidikan, maka ia harus serius. Karena keseriusan dalam satu bidang sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas apa yang ia akan hasilkan nanti. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita qayyidul ilma bil kitabah. Jadi kita harus ikat ilmu itu dengan penulisan. Kita harus ikat apa yang kita pelajari dengan catatan kita. Ini adalah berbagai adab terkait dengan bagaimana kita belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan memberikan keberhasilan kepada semua yang ingin menjadi
orang berhasil di dunia dan akhirat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.